cinta dan senang, sekaligus juga hafal dengan Al-Quran. Yang pertama, kita berharap tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Kita selalu berdoa setelah selesai baca Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Mungkin kita sering baca tuh. Artinya, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadi kita meminta kepada Allah, minta rahmatnya. Karena kita kan kadang-kadang nggak tahu, ternyata walaupun kita jarang-jarang ngaji, ya, jarang ngaji lah saya nyebutnya. Walaupun kadang-kadang nggak pernah sih juga. Sering nonton sinetron, apa sering baca Qurannya bu? Sering megang HP-nya, apa sering baca Al-Quran? Oke. Kita selalu meminta kepada Allah supaya apa? Supaya dirahmati. Rahmat Allah itu luas. Sesungguhnya rahmat Allah itu luas sekali. Kadang-kadang mungkin kita tidak banyak mendapatkan hikmah dari Al-Quran, tetapi anak-anak kita, anak-anak cucu kita, ternyata Allah jaga dengan Al-Qurannya. Ternyata ada di antara anak keturunan kita itu ada yang hafal Al-Quran. Mau nggak bu? Mau nggak anak kita menghafal Al-Quran? Mau kan? Nah, maka dari itu kalau kita menginginkan anak kita menghafal Al-Quran, maka kita perlu memulai dari diri kita. Lalu kita berdoa kepada Allah, waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah ia bagi kami sebagai pemimpin. Jadi Al-Quran itu sebagai pemimpin, maksudnya dalam artian kita dibimbing, jadi cahaya petunjuk dan rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita. Jadi cahaya itu artinya bukan cahaya matahari seperti yang kita lihat sekarang, bukan. Di kuburan itu nanti kita akan merasakan betapa gelapnya. Pernah masuk kuburan nggak? Oh, belum pernah. Sama, saya juga belum pernah. Di kuburan itu gelap. Ada cerita ternyata sangat menarik sekali. Boleh kita amalkan ini. Suatu ketika Rasulullah diriwayatkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, dahulu kala ada seorang hamba yang mana dia hanya bisa menghafal atau bisa membaca dari Al-Quran yang 30 juz itu, dia hanya bisa membaca yaitu 30 ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang terkumpul dalam satu surat, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, atau kita sebut dengan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini berada di juz 9. Nah, Rasulullah itu bercerita kepada sahabat bahwasanya dahulu kala ada orang yang menghafal Al-Quran yang hanya bisanya surat Al-Mulk saja. Suatu ketika seorang hamba tersebut meninggal dunia. Nah, ini meninggal dunia ternyata. Setelah dikubur, ini riwayatnya dari Imam At-Tirmidzi ya. Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, ketika dikubur maka datanglah malaikat penanya. Siapa bu malaikat penanya itu? Malaikat Munkar dan Nakir. Ibu tahu nggak apa yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir? Tahu nggak bu? Nggak tahu. Wah, ini belum dapat contekannya ini. Harus dikasih contekannya. Malaikat Munkar dan Nakir itu akan bertanya kepada kita, bukan Rabbuka menabiukan seperti biasa yang sudah kita ketahui. Tetapi ternyata malaikat Munkar dan Nakir ini, kalau sekarang kita mungkin masih hidup gitu kan di dunia, masih bisa membayangkan, masih bisa menjawab gitu kan, masih tahu. Tetapi dalam kuburan nanti belum tentu kita akan bisa menjawab, tergantung amalan kita. Dan ternyata hamba tersebut, kata Rasulullah, setelah didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, malaikat penanya, maka surat Al-Mulk tadi menjelma. Nah, itu kan dengan izin Allah menjelma, berubah wujud lah kalau kita bisa sebutkan seperti itu, menghadap kepada malaikat Munkar dan Nakir. Wahai malaikat Munkar dan Nakir, apa yang kalian inginkan? Dihalang-halangi. Setiap datang ke depannya dihalangi lagi.
Akhirnya malaikat munkar dan nakir bertanya, setahu saya kamu ini adalah salah satu hamba Allah. Artinya maksudnya salah satu hamba yang terdapat dalam Al-Quran. Bahasanya malaikat munkar dan nakir seperti itu, atau makhluk Allah lah. Iya, kenapa? Saya tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepadamu. Maka biarkan saya bertanya kepada hamba tersebut, karena saya tugasnya hanya sebagai penanya, kata malaikat munkar dan nakir. Tidak bisa, kata surat Al-Mulk. Terus bagaimana? Pokoknya tidak boleh ditanya, tidak boleh disentuh. Oh, kalau begitu, kalau kamu ingin memberikan syafaat kepada hamba tersebut, maka datanglah menghadap kepada Allah. Dia datang menghadap kepada Allah. Ketika datang menghadap kepada Allah, maka apa yang dikatakan oleh surat Al-Mulk tadi? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah engkau tega ingin menyiksa seorang hamba yang mana diriku berada di dalam tenggorokannya? Begitu kata surat Al-Mulk. Marah kepada Allah. Sementara aku ada di dalamnya. Kalau engkau ingin menyiksanya, maka cabutlah aku dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Mulk tadi mengancam, jangan sampai ada aku lagi dalam Al-Quran. Di juz 29 itu minta dihilangkan saja. Apa kata Allah? Allah berfirman, kenapa engkau marah? Kata Allah. Maka kata surat Al-Mulk, sudah sepantasnya aku marah ya Allah, karena aku berada dalam dirinya. Mana mungkin engkau ingin menyiksanya sementara aku berada dalam tenggorokannya. Oh, kalau begitu, maka turunlah, berilah syafaat. Dengan izin Allah turun dan memberikan syafaat. Justru yang menjadi yang diusir itu malah malaikat munkar dan nakir. Minggir sana, minggir, nggak usah ditanya. Artinya apa? Al-Quran ini hanya surat Al-Mulk saja bisa memberikan syafaat. Bagaimana dengan hafalan kita? Ada surat Yasin, ada surat Al-Kahfi, ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran. Sudah hafal belum? Belum ya? Mudah-mudahan dimudahkan untuk menghafalnya, walaupun cuma ayat kursi.